Pemirsa, setelah lama ditunggu, Kejaksaan Agung akhirnya menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kaitan pemberian vonis bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Dalam penangkapan ini, Kejaksaan Agung juga menangkap pengacara Ronald Tanur karena terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas sang klien. Seneng dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan? Enggak tahu. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Sesuai ucapan Ronald Tanur usai ia divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, hari ini Tuhan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sesuai ucapan Ronald Tanur juga saat ia menyebut menyerahkan semuanya ke si pengacara, kuasa hukum Ronald Tanur turut ditangkap. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya saat itu, yaitu Eren Tuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul, telah menerima suap atau gratifikasi dari pengacara Gregorius Ronald Tanur. Barang bukti uang miliaran rupiah dalam mata uang berbagai negara telah ditemukan. Di dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan, penyidik pada Jampitsus menemukan barang-barang. Yang pertama di rumah LR di daerah Rungkut, Surabaya, ditemukan uang tunai sebesar 1.190.000.000 rupiah. Kemudian ditemukan juga uang US dollar sebanyak 451.300 rupiah, uang tunai dolar Singapura sebanyak 717.043 rupiah. Maaf, US dollar, dan sejumlah catatan transaksi. Kami menemukan catatan tentang aliran uang yang telah dilakukan oleh LR. Kemudian yang kedua di apartemen milik LR di Tower Palem Eksekutif Menteng, Jakarta Pusat. Di sana ditemukan uang tunai terdiri dari berbagai pecahan, ada dolar Amerika, ada Singapura, yang kalau dirupiahkan setara dengan 2.126.000.000 rupiah. Kemudian juga ditemukan dokumen terkait dengan bukti penukaran uang atau valuta asing, catatan pemberian uang kepada pihak-pihak terkait, dan HP milik LR. Selanjutnya penggeledahan yang ketiga, kita banyak tempat, ada 6 lokasi, adalah di apartemen yang ditempati oleh ED, yaitu apartemen Gunawangsa di Surabaya. Ditemukan uang tunai 97.500 rupiah, uang tunai dolar Singapura 32.000 rupiah, maaf, dolar. Uang tunai ringgit Malaysia 35.992,25 sen, dan sejumlah barang bukti elektronik. Kemudian penggeledahan di rumah ED di perumahan BSB Mijen, Semarang, ditemukan uang tunai 6.000 US dollar Amerika Serikat, uang tunai dolar Singapura 300 dolar,
dan sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh HH di daerah Ketintang, Gayungan, Surabaya. Ditemukan uang tunai 104 juta rupiah, uang tunai US dolar Amerika 2.200, uang tunai dolar Singapura 9.100, uang tunai yen 100.000, serta sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh M di apartemen Gunawangsa, Tidar, Surabaya. Ditemukan uang tunai 21.400.000 rupiah, uang dolar Amerika 2.000, uang dolar Singapura 32.000, dan sejumlah barang bukti elektronik. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, jadi setelah yang bersangkutan ditangkap, setelah penggeledahan, kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk 3 tersangka. Kemudian yang untuk pengacara kita periksa di Jampitsus Kejaksaan Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersebut, maka pada hari ini tanggal 23 Oktober 2023, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Hakim-hakim yang telah menyelewengkan wewenang mereka itu kini ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Sementara pengacara Ronald Tanur ditahan di rutan Kejati Timur. Hakim-hakim nakal tersebut menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan sang kekasih, Dini Sera. Ronald dinyatakan tidak terbukti terlibat dalam kematian Dini Sera. Padahal seluruh alat bukti menunjukkan secara jelas bahwa Ronald Tanur benar-benar bersalah dan melakukan pembunuhan terhadap sang kekasih. Hal itu pun disorot Komisi Yudisial yang menyatakan ketiga hakim tersebut melanggar etik dan akan dipecat. Sementara itu jaksa mengajukan kasasi yang diterima Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun membatalkan vonis bebas dan Ronald Tanur dihukum 5 tahun penjara. Vonis itu dijatuhkan kemarin Selasa. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan.